Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam seri Aku Percaya, video tentang pengakuan iman rasuli. Terakhir kita sudah membahas bahwa Yesus Kristus itu bangkit, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa artinya ini, saudara? Saudara, dari surga Yesus akan datang kembali dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, ini merupakan satu kebenaran yang sangat penting dan kita perlu pahami. Saudara, ada setidaknya 3 hal, saudara, yang bisa kita renungkan dan pahami dari kebenaran ini. Bahwa yang pertama, Yesus pasti datang kembali. Dan kita perlu menantikannya. Nah, saudara, ini penting ya. Ini seperti basic ya. Tetapi kenapa kita perlu mengulang ini? Karena saudara, kalau jujur ngomong, kadang-kadang kita hidup sebagai orang percaya, itu kita tidak lagi menanti-nantikan Yesus datang. Kita jalanin hidup itu flat aja, saudara. Setiap hari ngalir kayak biasa. Ya udahlah, kerja biasa, keluarga biasa. Pelayanan di gereja ya jalanin aja biasa. Kita tahu sih di teori bahwa katanya Yesus akan datang. Tapi sepertinya kedatangan Yesus itu bukan sesuatu yang real bagi kita. Tidak kita tunggu-tunggu, tidak terlalu kita ngeh akan terjadi, apalagi kita harapkan. Saudara, beda sekali kalau saudara menunggu kedatangan seseorang yang saudara kasih. Saya kenal di dalam jemaat ini beberapa keluarga itu karena satu dan lain hal harus bekerja ya, suami istri itu beda kota. Sehingga hubungannya LDR begitu ya, saudara ya, ketemunya itu sekali-sekali. Dan saya dengar cerita baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu itu sangat menantikan mau ketemu liburan menjadi satu hal yang sangat spesial. Saudara, karena apa? Karena kita tahu orangnya itu real, orangnya ada real, dan dia pasti akan pulang dan kita tunggu kedatangannya. Tapi bagaimana dengan Yesus? Kita jalan hidup iman kita seperti Yesus itu nggak real, saudara. Dan kita nggak terlalu tunggu kedatangan Yesus. Saudara, kenyataannya adalah Yesus akan datang. Yesus akan datang, itu harusnya memberikan kita pengharapan. Ketika kita lemah, kita ingat, oh ya, ini pun akan berlalu. Yesus akan datang, saya akan dipulihkan. Yesus akan datang, itu harusnya membuat kita aware, tidak berani main-main dengan dosa. Karena apa? Karena saya tidak mau mengecewakan dia waktu dia datang. Saudara, John Calvin berkata, dia itu giat sekali bekerja dan jarang sekali tidur. Dan meskipun ini bisa diperdebatkan benar atau salah, ya jarang tidur. Surat pelatih John Calvin itu tidak suka dia habiskan waktu terlalu banyak untuk tidur. Karena apa? Karena dia bilang begini, saya nggak mau waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lihat saya lagi malas-malasan, lagi tidur. Tentu saja saya tidak mengencourage saudara untuk gak usah tidur, saudara, enggak sih. Kita tahu bahwa tidur itu juga latihan rohani yang penting dan juga istirahat fisik yang kita butuhkan. Tapi poinnya, saudara, yang saya ingin hargai dari spiritualitas John Calvin, waktu Tuhan Yesus datang, saya tidak mau kedapatan lagi malas-malas, lagi lengah, lagi berbuat dosa. Saya nggak mau. Kalau kita tahu Yesus akan datang, kita akan get ready, kita akan bersiap-siap. Saudara, Yesus akan datang. Saudara, komunitas Kristen pertama itu sangat menantikan kedatangan Yesus. Kalau sudah baca kitab Wahyu, ayat terakhir itu dikatakan, aku yang memfirmankan ini akan datang segera. Lalu Yohanes bilang, iya, datanglah Tuhan Yesus, amin. Jadi sangat menantikan kedatangan Yesus. Apakah engkau dan saya juga masih menantikan kedatangan Yesus? Saudara, yang kedua, saudara, Yesus akan datang kembali. Ini berarti apa? Dia akan memulihkan semua ciptaan ini secara sempurna menjadi langit dan bumi yang baru. Saudara, kita sekarang hidup di dunia yang katanya sudah ditebus tetapi masih ada kerusakan. Kita pribadi juga di dalam pengudusan, saudara. Kita ini sudah manusia baru, manusia rohani. Tapi kita di dalam hidup juga bergumul dengan kejahatan-kejahatan, dengan kesukaran-kesukaran. Dan kita rentan, susah bertahan. Tapi ketika Yesus datang, dia berjanji dia akan pulihkan itu semua. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kejahatan. Yang ada hanya damai, sejahtera, sukacita. Dan Tuhan memerintah sebagai Raja. Di mana-mana orang mengakui nama Tuhan, menyembah Tuhan. Surah ini yang harus kita percaya, harapkan, dan nantikan. Dan yang terakhir, Yesus datang, memulihkan ciptaan, dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Ini berarti apa? Ini berarti saudara, sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita pasti akan diselamatkan. Tapi di satu sisi, kita juga didorong untuk bertahan tekun dalam jalan iman kita. Meskipun di tengah berbagai tantangan dan pencobaan. Karena apa? Ada saatnya akan terbukti. Orang percaya dibenarkan, orang jahat dihukum. Kalau saudara menghadapi tantangan iman di dalam mengikut Tuhan hari ini, saudara tenang, tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan hakim yang adil itu akan datang dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara tidak pernah sia-sia di dalam jalan iman kepercayaan saudara mengikut Yesus. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu lagi di dalam seri Aku Percaya episode selanjutnya.